Halo semua, kembali di channelnya CFMZ. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan kembali membahas resiko apa saja yang terjadi ketika kita telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan nama pinjolnya adalah Kredinesia. Jadi buat teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online Kredinesia dan kalian karena sebuah alasan, karena sebuah keadaan akhirnya terpaksa gagal bayar dan di lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Kredinesia. Ini pengalaman saya dulu teman-teman ketika saya pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online Kredinesia. Pertama kali secara umum saya diminta untuk memverifikasi data, mengisi data, lalu foto selfie dengan KTP, foto KTP, dan verifikasi wajah dengan cara kedip-kedip, mengap-ngap, tengok kanan, tengok kiri. Lalu ketika dilakukan peminjaman uang di aplikasi pinjaman online Kredinesia, sebelum uang tersebut dicairkan, pihak kredit analis dari Kredinesia itu menghubungi setiap nomor yang kita daftarkan. Misalkan kalian mendaftarkan nomor kalian sendiri, lalu nomor kontak darurat, nomor kantor yang valid. Nah, nanti si kredit analis dari Kredinesia ini tidak langsung mencairkan pinjaman kita, tetapi akan dihubungi tuh nomor-nomor tersebut. Pertama kali menghubungi nomor kita, memastikan apakah betul kita itu nama yang sesuai didaftarkan. Lalu setelah itu menelepon ke kontak darurat kita. Nomornya menanyakan apakah betul nama ini ada. Lalu setelah itu menelepon juga ke kantor tuh. Soalnya teman saya waktu itu sampai bilang ada yang telepon dari Kredinesia dan menanyakan saya itu apakah benar bekerja di situ, lalu jumlah karyawannya ada berapa di kantor itu, pokoknya secara detail. Jadi tidak langsung mencairkan pinjaman saya. Setelah verifikasi selesai, menanyakan ke kantor udah, menanyakan ke kontak darurat udah, lalu jarak sekitar tidak lebih dari 1 jam barulah pinjaman saya dicairkan. Jadi tidak seperti pinjaman online yang lainnya, ketika kita mengajukan pinjaman itu dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, itu langsung dicairkan tanpa menanyakan dulu, ke nelpon dulu, verifikasi lah istilahnya, memastikan. Nah, di Kredinesia ini lebih teliti, makanya buat teman-teman semuanya yang mungkin punya pengalaman ketika meminjam uang di aplikasi Kredinesia, silakan kalian bisa bagikan pengalaman kalian dengan menuliskan di kolom komentar. Ketika saya memilih waktu itu tenor 1 bulan di Kredinesia, pinjam 1 juta itu cairnya 1 juta rupiah dan dalam waktu 30 hari mengembalikan. Karena waktu itu bunganya masih 0,8%, jadi saya mengembalikan sekitar 1.240.000-an, kurang lebih, karena itu udah lama, udah ada 3 tahun yang lalu. Waktu itu bunganya masih 0,8%. Beda lagi kan kalau untuk sekarang sampai akhir tahun 2023 itu masih berlaku 0,4% per harinya. Dan karena waktu itu pembayaran saya bagus, lancar, lalu saya ditawarin lagi oleh Kredinesia dengan limit yang lebih besar. Cuman waktu itu saya hanya menggunakan Kredinesia, hanya 2 kali meminjam, dan kedua kalinya setelah saya melunasi, ketika meminjam untuk yang ketiga kalinya itu langsung tidak di ACC, ditolak. Dan setelah itu banyak sekali tawaran dari pinjol lain yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, ada yang ngirim SMS menawarkan pinjaman. Nah, saya juga aneh kok bisa seperti itu, dan mereka itu tahu data saya dari mana. Tapi ya sudahlah, saya tidak pernah menggubrisnya. Setiap ada SMS penawaran pinjaman selalu saya blokir, selalu saya hapus. Lalu yang menawarkan pinjaman via chat WA juga langsung saya blokir, saya hapus, karena kan saya tidak tahu itu siapa dan dari perusahaan mana, tiba-tiba masuk aja berdatangan ke handphone saya. Padahal sebelumnya saya pernah meminjam di Kredinesia. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini ada yang baru pernah menggunakan pinjaman online legal, lalu setelah pembayaran kalian lancar 1-2 kali, tiba-tiba dikirim beberapa SMS atau WA yang menawarkan pinjaman, itu sebaiknya kalian abaikan atau langsung blokir, hapus, biar mereka itu tidak mengirimkan lagi tawaran-tawaran seperti itu. Karena itu saya khawatir adalah pinjaman online yang ilegal, karena kan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi hati-hati. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah menggunakan Kredinesia, sampai saat ini masih terus merawat Kredinesia, hati-hati. Jangan sampai kalian berusaha membayar utang di Kredinesia dengan cara berutang, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Justru ketika kalian membayar utang di Kredinesia dengan berutang akan semakin menjerumuskan kalian ke dalam utang yang semakin besar. Jadi tetap berhati-hati, dan itu sekilas mengenai Kredinesia. Di awal ketika meminjam uang di Kredinesia itu tidak langsung dicairkan, tetapi diteliti dulu, diverifikasi dulu, dipastikan dulu apakah data kita yang ajukan itu adalah betul atau tidak. Tidak seperti pinjol yang lainnya. Kalau pinjol yang lainnya, walaupun itu statusnya legal, ketika pinjam langsung dicairkan dalam waktu 10 menit, 15 menit tanpa verifikasi seperti itu. Oke, jadi tetap berhati-hati buat teman-teman semuanya. Apapun nama pinjolnya dan legal ataupun ilegal, tetap kalian harus berhati-hati karena namanya pinjaman online itu tidak ada yang baik. Yang terpenting kalian tetap ekstra hati-hati menghadapi semua pinjaman online. Dan kalau bisa saya sarankan kalau misalkan kalian ingin meminjam uang itu jangan di pinjaman online agar kalian tidak terjerat dalam lingkaran hutang yang semakin besar, karena di pinjaman online itu ada bunga yang besar, ada biaya layanan, ada potongan administrasi di awal yang mungkin itu akan semakin menjerat kalian. Dan mungkin buat teman-teman yang tidak tahu pasti akan kaget ketika meminjam uang di pinjaman online, tiba-tiba ada biaya-biaya lain yang muncul, dan itu sudah otomatis di sistem mereka udah seperti itu. Jadi tetap berhati-hati. Dan buat teman-teman yang terlanjur meminjam uang di Kredinesia, saya doakan segera cepat bisa melunasi hutang-hutang kalian di Kredinesia dan segera menghentikan semuanya. Jangan sampai kalian berusaha untuk meminjam uang lagi di Kredinesia. Oke, dan bagaimana halnya ketika terjadi telat bayar lebih dari 1 tahun di Kredinesia? Ini pengalaman dari teman-teman saya yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun. Sampai saat ini katanya belum ada DC lapangan yang datang dan semuanya masih baik-baik saja. Yang terpenting katanya ketika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online Kredinesia itu dari awal secepatnya ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik agar menghentikan semua penagihan-penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online Kredinesia. Oke, jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya, apapun nama pinjolnya. Yang terpenting dari awal kalian usahakan untuk menenangkan diri, tetap santai, jangan takut yang berlebihan, dan usahakan untuk segera mengganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik untuk mengamankan mental kalian agar tidak terus-terusan setiap hari diteror oleh penagihan pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan mungkin saat ini ada yang sedang kesulitan ekonomi, sedang mempunyai hutang di pinjaman online. Jangan lupa kalian untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, dan selalu meminta bantuan sama Allah agar diberikan petunjuk dan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.